Kamu ngusir? Hah? Punya kau aku nggak ada. Kok cowok semuanya? Ya, udah belum? Udah? Terus. Sudah ready belum, Rus? Udah, ayo. Ya. Wait. Sebenarnya. Celana kau. Kenapa ini jadi lap? Udah ya, tuh 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Access Control Security akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok yang telah kami buat sebelumnya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tiap-tiap anggota kelompok. Yang pertama, saya Muhammad Al-Rizki dengan NIM 18.16139 sebagai moderator. Lalu teman saya Muhammad Fairuz Bahrain 18.16138. Selanjutnya Raihan 18.16107. Cindy Antika 18.16121. Dan yang terakhir Happy Septiani 18.16155. Baik, langsung saja kita akan masuk ke sesi pembahasan. Apa itu Access Control Security? Access Control didefinisikan atau diimplementasikan sebagai pemberi izin terhadap sebuah objek tertentu secara spesifik. Access Control sendiri membatasi orang-orang yang akan mengakses objek tersebut. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya Raihan. Ya, fungsi akses kontrol ini juga sebagai hak akses untuk ke suatu daerah. Contohnya saja seperti saat kita pergi ke suatu tempat yang penting atau ruang rapat. Komponen akses kontrol ada 2 macam. 3 komponen akses kontrol yaitu authentication. Autentikasi yang dimaksud adalah berupa keaslian suatu dokumen tertentu dan mengacu kepada verifikasi suatu subjek yang diklaim benar atau tidaknya subjek tersebut. Authorization atau otorisasi ini berarti izin yang diberikan sebuah sistem. Hak seseorang dalam memasuki sistem ini sangat dibatasi. Biasanya otorisasi muncul setelah autentikasi. Tiga metode akses yang ada, yaitu yang pertama ada network access, akses yang didapatkan dalam sebuah jaringan website. Yang kedua ada sistem akses, akses yang diberikan pada sebuah sistem. Yang ketiga ada data akses, akses yang diberikan saat ingin mengakses data. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fairuz Bahrain. Kemudian ada 4 macam strategi akses kontrol. Yang pertama adalah discretionary access control atau DAC, yaitu pemilik utama akses dapat menentukan siapa yang dapat mengakses miliknya dan dapat menentukan izin akses. Kedua ada mandatory access control atau MAC, yaitu sebuah grup atau organisasi yang memberikan izin akses berdasarkan spesifik level yang ada untuk klasifikasi informasi atau data. Yang ketiga ada Role Based Access Control atau RBAC, yaitu izin akses yang diberikan tergantung dari role atau peran dia dalam suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Yang keempat, Attribute Based Access Control adalah akses yang diberikan menggunakan sebuah atribut atau subjek atau identitas atau peran atau nama atau file atau record tertentu.
Kemudian ada kelebihan akses kontrol. Kelebihannya adalah meningkatkan level sekuritas di zaman sekarang. Sekuritas semakin canggih, seperti contohnya saat kita melakukan transaksi, kita mempunyai ATM yang harus dimasukkan PIN terlebih dahulu. Saat masuk hotel, ada tapping kartu terlebih dahulu. Contoh kehidupan nyata akses kontrol, yaitu PIN ATM tapping, absen tapping, kamar hotel sensor, dan sidik jari. Kemudian menghalangi pencurian sebuah akses kontrol tentunya membatasi orang yang dapat mengakses ke area yang eksklusif. Tentunya area tersebut dikatakan eksklusif karena menyimpan sesuatu yang berharga. Tentunya dapat mencegah terjadinya pencurian yang mungkin terjadi. Misalnya seperti pada sebuah museum terdapat akses sidik jari yang ada di area penyimpanan fosil. Ini dikarenakan hanya ada beberapa orang saja yang dapat mengakses fosil tersebut dan hanya untuk kepentingan tertentu. Kemudian dilanjutkan oleh Cindy. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu kelebihan akses kontrol. Kelebihan akses kontrol ini menghalangi pencurian sebuah akses kontrol, tentunya membatasi orang yang dapat mengakses ke area-area yang eksklusif. Tentunya area tersebut dikatakan eksklusif karena menyimpan sesuatu yang berharga. Tentunya dapat mencegah pencurian yang mungkin terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Happy Septiani. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Akses kontrol, mekanismenya adalah menengahi antara pengguna atau proses mengeksekusi atau nama pengguna dan sumber daya sistem seperti aplikasi, sistem operasi, firewall, router, file, dan database. Gambar 1 memberikan ilustrasi bagaimana cara kerja dari akses kontrol. Dari ilustrasi tersebut ditunjukkan bahwa akses kontrol adalah sebuah single logical module. Dalam implementasinya, sejumlah komponen dapat berjalan secara kooperatif untuk berbagi fungsi kontrol akses. Selanjutnya di sini ada kategori kontrol umum yang dapat dilihat dari sini. Kontrol kategorinya ada 3, yaitu administratif, logical atau technical control, dan fisikal. Deskripsinya dapat kita lihat administratif di sini berdeskripsikan tentang prosedur dan kebijakan yang didesain untuk mewujudkan peraturan keamanan. Dan logical ada pembatasan akses terhadap objek dengan menggunakan software atau hardware. Fisikal sendiri adalah physical access to hardware limited. Example-nya kita bisa lihat sendiri ada tercantum di sini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Udah selesai itu aja. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian atas pembahasan yang telah diberikan. Dengan habisnya pembahasan, maka sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau sesi pertanyaan. Mungkin bagi kawan-kawan audiens sekalian yang ingin bertanya, silakan bertanya. Nanti untuk jawabannya per satu soal kita minta waktu sekitar 3-5 menit untuk mencari jawaban. Oke. Baik kawan-kawan sekalian yang ingin bertanya, kawan-kawan audiens, silakan. Aku mau nanya. Oke, baik. Mas Fahri Noval, silakan. Ya. Pertanyaan. Tadi kan ngebahas ada yang authentication sama yang satu lagi. Nah, buat contoh authentication itu apa aja ya, Kak? Itu aja, Kak.
Oke, baik. Kalau begitu, kita tampung dulu pertanyaan dari Saudara Fahri Noval. Sembari kita mencari jawaban dari soal tersebut, mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya. Silakan. Saya mau bertanya. Oke, siapa itu? Oh, oke. Tadi kan Silakan. ada mandatory access control. Itu contohnya apa aja ya? Oke, baik. Kita tampung kembali. Silakan yang ingin bertanya. Tadi ada yang mengangkat tangan. Siapa tadi? Saya mau tanya. Oh, oke. Silakan. Oh, contoh komponen akses otorisasi ini tuh apa aja, Mas? Baik. Kita tampung lagi pertanyaannya. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya. Ayo, siapa lagi kawan-kawan yang ingin bertanya? Silakan. Saya mau nanya, Mas. Oh iya, silakan. Tadi kan ada yang dijelaskan tentang mandatory ya. Itu contoh dari mandatory itu sendiri apa sih, Mas? Mungkin Mbaknya juga bisa jawab. Silakan. Oh, tadi pertanyaan dari Saudara Hadi kebetulan sama dengan ini, dengan Mbak Lisa. Jadi nanti kita jawab secara bersama-sama aja ya. Jadi untuk selanjutnya, kawan-kawan, ada yang ingin bertanya kembali? Silakan. Masih kita buka sesi pertanyaan. Tadi kan sudah disebutkan kelebihan dari access control. Kalau boleh, bisa dijelaskan lagi nggak kelebihan akses kontrol yang lebih mudah dipahami? Oh ya, baik-baik. Kita tampung kembali pertanyaannya. Oke. Mungkin ada lagi dari kawan-kawan audiens yang sekiranya ingin bertanya. Silahkan. Sembari menunggu dari teman-teman saya untuk mencari jawabannya.
Silahkan kawan-kawan bisa dibuka. Tapi sebelumnya saya akan mengulang kembali ya pertanyaan dari kawan-kawan audiens yang tadi sebelum-sebelumnya. Pertanyaan dari Mas Azhar, itu komponen akses dari authorization. Pertanyaan dari Mas Fahrin, contoh dari authentication. Pertanyaan dari Mas Lisa, Mas Hadi dan Mbak Lisa yang kebetulan sama pertanyaannya, yaitu contoh dari mandatory access control. Lalu yang terakhir, pertanyaan dari Mbak Syarafina, menjelaskan kembali kelebihan akses kontrol dengan konsep yang mudah dipahami. Oke, mungkin dari kawan-kawan sekalian sudah tidak ada lagi pertanyaannya, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fahrin, yaitu contoh authentication. Contoh authentication itu sendiri amat sangat familiar lah di kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita login email, tentu biasanya ada password kan, jadi selain email yang harus diisikan juga dari sistem juga menanyakan password apa yang digunakan pada email tersebut. Jadi jika benar, jadi kita akan bisa login. Ya tujuannya selain private, itu juga sebagai langkah agar email, jadi orang-orang lain yang tidak memiliki akses tidak dapat mengakses. Ya untuk mencegah dari inilah oknum-oknum yang akan mencuri akun kita. Dan juga contoh authentication itu sendiri sering sekali muncul ketika kita ingin mendownload sih biasanya, download file biasanya ada itu human authentication dengan biasanya sih berupa gambar ya. Mungkin kawan-kawan sekalian itu pasti pernah lah ini kan menemukan hal yang sedemikian rupa. Baik, itu mungkin jawaban dari kita. Bagaimana Saudara Fahrin? Ya, Apakah ada sanggahan? bisa dimengerti. Pas dengan jawabannya? Oh, Ya, baik. sudah bisa dimengerti, Kak. Baik. Baik, kalau begitu, terima kasih. Terima kasih kembali, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya. Mas mau nambahin, Mas? Oh iya, silakan, Mas Adi. Tadi kan untuk autentifikasi itu berarti kegunaannya untuk keamanan data atau ini ya, untuk ini. Nah, contoh dari penerapan data security itu bukan contoh sih, lebih ke manfaat penerapan data security itu sendiri apa sih, Mas? Manfaat ya untuk keamanan, Mas Adi, karena ini sih untuk melindungi informasi dari serangan atau menjaga reputasi agar akun kita tidak disalahgunakan oleh orang lain. Kan sekarang lagi marak-maraknya tuh kejadian minta pulsa gitu. Tapi itu adalah ulah-ulah oknum. Jadi itu salah satu langkah preventif agar hal itu tidak terjadi pada diri kita atau terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi kita yang kebetulan memiliki background seperti ini, kita bisalah memberi sosialisasi terhadap lingkungan-lingkungan sekitar kita agar ini lebih menjaga password atau menggunakan password dengan tingkat kesulitan yang susah ditebak gitu. Itu sebagai bentuk kita terhindar dari ancaman-ancaman yang seperti sebelumnya saya sebutkan. Begitu, Mas Adi. Ya, Mas, terima kasih. Sangat membantu. Baik, Mas Adi, sama-sama.
Oke, kawan-kawan sekalian, untuk selanjutnya silakan dari kelompok ada yang mau menjawab. Baik, saya mau menjawab tanyaan dari siapa tadi, Mas Azhar. Tadi kan pertanyaannya kan contoh komponen akses dari authorization. Atau otorisasi kan, otorisasi itu sendiri kan berarti izin yang diberikan sebuah sistem hak seseorang dalam memasuki sistem ini yang dibatasi. Biasanya diotorisasi muncul setelah autentikasi. Contohnya itu seperti pada saat kita sudah masuk ke halaman web tertentu, kita tentu dapat menemukan banyak profil orang, seperti misalnya di halaman Facebook. Tetapi meskipun kita sudah masuk ke halaman tersebut, kita tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menghapus atau mengubah profil dari orang tersebut. Jadi salah satu contohnya sih seperti itu. Pak, tadi siapa Mas Azhar udah paham apa belum? Oh, baik Mas. Terima kasih jawabannya. Sekarang udah paham. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya, silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lisa dan Mas Hadi. Ya, di sini tadi pertanyaannya yaitu contoh dari mandatory access control. Di sini salah satu contoh dari mandatory access control sendiri adalah jika subjek akan diklasifikasikan sehingga memiliki tingkat klasifikasi. Begitu pula dengan objek. Hasil dari klasifikasi tersebut akan menentukan hak akses dari subjek kepada objek. Contoh lainnya, mungkin itu saja dari jawaban mandatory access control. Apakah ada yang kurang atau sudah puas dengan jawabannya? Sudah cukup, terima kasih. Oke, baik. Tinggal satu pertanyaan lagi ya. Mungkin dari kawan-kawan kelompok ada yang ingin menjawab, silahkan.
Kawan-kawan audiens, untuk pertanyaan nomor 4 sedang kita cari jawabannya. Oh, baik. Oh, apakah? Baik, saya akan jawab pertanyaan. Tadi kan kita sudah disebutkan kelebihan dari akses kontrol. Kalau boleh bisa dijelaskan lagi, nggak lebih akses kontrol yang lebih mudah dipahami. Bentar ya. Pada sebuah museum terdapat akses sidik jari yang ada di area penyimpanan fosil. Ini dikarenakan hanya ada beberapa orang saja yang dapat mengakses fosil tersebut dan hanya untuk kepentingan tertentu. Oke, untuk pertanyaan nomor 4, apakah saudara, maksudnya apakah Ina udah puas terhadap jawabannya? Ya, terima kasih sudah mudah dipahami. Oke, mungkin untuk semua pertanyaan telah kita jawab. Mohon maaf jikalau jawaban dari kelompok kita belum begitu memuaskan. Oke. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu penutupan. Tapi sebelum itu, sebelum penutupan, saya akan sedikit merangkum pertanyaan dari kawan-kawan dan pertanyaan dari kawan-kawan yang telah diajukan sebelum-sebelumnya. Ya, autentikasi itu sendiri, contohnya ya banyaklah, password, OTP gitu, dan hal semacamnya. Untuk kedua, komponen access authorization itu adalah autorisasi yang berupa izin yang diberikan ke sebuah sistem. Lalu yang ketiga, contoh mandatory access control, yaitu subjek akan diklasifikasi sehingga memiliki tingkat klasifikasi. Yang keempat, kelebihan akses kontrol dengan konsep yang mudah dipahami, itu ada sebuah sidik jari yang diletakkan di pintu museum agar akses ke museum tersebut lebih terbatas, jadi tidak semuanya bisa masuk. Di balik itu semua, akses kontrol security itu merupakan langkah preventif agar data-data, barang, ataupun informasi yang kita miliki itu akan lebih aman, baik dari serangan hacker atau pencurian dan sebagainya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jikalau selama penyampaian materi terdapat kesalahan, dan mohon maaf juga jikalau dalam menjawab pertanyaan juga kurang memuaskan. Dan terima kasih banyak untuk kawan-kawan kelompok yang telah berkontribusi dan kawan-kawan audiens yang ikut berpartisipasi dan mensukseskan acara kita kali ini. Oke. Dari saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kawan-kawan audiens silahkan kalau ingin meninggalkan silahkan. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan. Mantap.